Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Talk, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot seputar pemerintahan modern dan pelayanan publik. Saya Intan dan hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat dan sangat relevan di era digital, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan juga akuntabel nih. Tapi tentu saja itu tidak mudah ya. Ada tantangan, hambatan, dan tentunya dampak positif serta negatif yang perlu kita kupas. Tentu saya kali ini tidak sendiri, sudah hadir bersama saya empat narasumber luar biasa dari instansi yang berbeda. Mari kita sapa satu-satu. Yang pertama ada Ibu Elsa. Halo Ibu. Halo. Yang kedua ada Ibu Indah dari DPM PTSP. Halo Ibu. Yang ketiga ada Pak Haris dari Setda. Ya, Dan yang keempat ada Pak Mahdi dari BKPSDM. Halo Pak. Kita mulai aja ya. Eh, Mari kita mulai dari definisi dan urgensinya. Apa sih sebenarnya SPBU itu dan kenapa pemerintah begitu serius mengimplementasikannya? Saya mungkin ke Bu Indah dulu ya Bu ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Kak Intan. SPBS adalah sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan layanan pemerintah kepada masyarakat secara terpadu. Jadi, tujuan akhir dari SPBE ini adalah untuk peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan itu jadi baik, gitu. Baik, mungkin dari Bu Elsa. Baik. Kalau dari segi urgensinya mungkin ya, kalau dari sisi pelayanan rumah sakit, SPB ini sangat krusial ya tentunya. Misalnya dengan adanya rekam medis elektronik dan juga sistem antrian online, itu sangat memberikan layanan yang lebih cepat, kemudian akurat, dan juga mengurangi beban administrasi dari tenaga medis sendiri. Seperti itu. Nah, kalau sekarang dari Setda nih, Setda itu aplikasinya apa sih pengaplikasian dari SPBE ini? Ya, karena kami di Setda itu kan fungsinya sebagai pengkoordinasian antar perangkat daerah ya. Jadi kalau bagi kami di Setda, SPBE ini tentu mempercepat proses birokrasi ya. Mulai dari dokumen, nota dinas, dan juga laporan itu sudah mulai bisa diakses dan dikendalikan secara digital sekarang ya. Nah, ini membuat koordinasi antar perangkat daerah tentunya jadi lebih efisien gitu. Baik, mungkin kalau dari BKPSDM gimana Pak Mahdi? Nah, kalau di BKPSDM itu, kalau di bidang kepegawaian, SPB itu memungkinkan kita untuk memantau kinerja ASN secara lebih real time dan objektif begitu. Jadi mulai dari kehadiran dan disiplin, kita itu ada aplikasi namanya si Cantik. Terus untuk learning management sistemnya untuk pembelajarannya ada namanya si Abang Tampan. Dan untuk database kepegawaiannya itu ada namanya Simpak yang udah terintegrasi. Mungkin gitu, Pak. Namanya lucu-lucu ya. Baik, kita sudah mendengarkan keberlangsungan SPBE di pemerintahan. Apa aja sih dampak positif yang paling menonjol dari SPBE di tempat masing-masing? Mungkin dari Pak Mahdi dulu. Oke, baik. Kalau di tempat saya mungkin yang paling terasa itu pasti efisiensi ya, Pak. Baik dari waktu maupun tenaga. Misalnya nih, kalau ada juga bagian mutasi dan promosi kan. Misalnya kalau dulu tuh prosesnya bisa butuh waktu berminggu-minggu karena berkas fisiknya harus muter lagi, ada revisi, perbaiki lagi, balik lagi gitu. Tapi sekarang ketika memang udah semuanya digital, itu akan jauh lebih efisien gitu. Oke, kalau di DPM PTSP seperti apa, Ibu? Kalau di DPM PTSP itu SPBE memotong birokrasi panjang. Masyarakat cukup upload dokumen lewat aplikasi. Nah, dari situ status pengajuannya bisa dipantau secara real time. Ini tuh bagi masyarakat meningkatkan kepercayaan publik. Hmm. Gitu. Jadi memudahkan hidup ya, Bu ya. Ya. Terus untuk di rumah sakit bagaimana, Ibu Elsa? Kalau untuk di rumah sakit sendiri pasti banyak ya manfaatnya. Salah satunya biasanya kan kalau pasien datang itu dia kadang datangnya ke poli, kadang datangnya ke instalasi gawat darurat, kadang dia dirawat
inap, seperti itu. Nah, di rumah sakit itu data pasiennya itu bisa langsung diakses dari berbagai poli. Jadi, kita nggak perlu nanya lagi riwayat medis sebelumnya itu seperti apa waktu pasien tersebut datang ke rumah sakit itu. Entah datangnya sebelumnya ke poli, entah datangnya ke instalasi gawat darurat. Jadi, kita bisa tahu riwayat-riwayat medisnya. Langsung dibuka dari rekam medis elektronik itu. Nah, selain itu, kami itu juga bisa melakukan pelaporan pelayanan ke pusat secara lebih cepat dan juga lebih akurat tentunya, karena kan langsung terrecord semuanya di rekam medis tersebut, seperti itu. Jadi pelayanan ke pasiennya juga jadi cepat ya Bu ya. Yang kemudian dari Setda seperti apa? Ya, kalau kita ngelihat dampak positifnya ya dari hadirnya SPBE ini tentu salah satunya di sisi manajemen pemerintahan daerah gitu ya. Karena tentunya hadirnya SPBE ini membantu kita dalam mengambil keputusan dengan berbasis data gitu ya. Jadi data-data apa namanya terkumpul dalam satu sistem, kemudian itu bisa menjadi bahan kami yang nantinya kita teruskan kepada bupati gitu ya sebagai pengambil keputusan. Oke, nah kita tuh pasti tahu ya bahwa penerapan sistem elektronik ini tuh pasti nggak semua berjalan lancar. Bisa diceritakan kah apa aja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam uh, penggunaan SPBE ini gitu? Mungkin dari Bu Elsa? Hmm, Baik, kalau dari RSUD sendiri, sebelumnya kami memang sudah terbiasa untuk eh, segalanya itu terdigitalisasi ya. Jadi sebetulnya kalau di RSUD itu sendiri, tantangannya bukan soal kemampuan SDM-nya. Kebanyakan dari tenaga kesehatan itu sudah mulai terbiasa dengan sistem digital. Biasanya hambatan yang kami rasakan itu lebih kepada aspek teknisnya ya. Jadi misalnya kalau tiba-tiba jaringannya lambat atau misalnya tiba-tiba sistemnya ada gangguan. Nah, kalau ada kejadian seperti itu kan pelayanannya ikut terdampak karena semuanya sekarang sudah terdigitalisasi termasuk misalnya order-order obat. Jadi kalau misalnya eh, itunya terhambat, ya semuanya otomatis akan terhambat gitu. Nah, terus kemudian juga belum semua sistem aplikasi yang digunakan di RSUD itu terintegrasi penuh dan juga update sama kondisi terkini yang terjadi di lapangan. Misalnya di dalam sistemnya itu terlihatnya bednya terisi, cuman ternyata di situ pasiennya baru saja pulang. Nah, itu eh, belum tentu update secara eh, cepat gitu. Tergantung dari perawat-perawat atau tenaga medis yang di ruangannya juga gitu. Karena itu kan juga perlu kolaborasi juga ya sama tenaga medis yang di lapangan juga gitu. Nah, terus beberapa data juga makanya masih perlu dikonfirmasi secara manual. Kadang-kadang karena eh, proses flow pasiennya jadi agak lambat, jadi kami konfirmasi secara manual ke ruangan. Nah, mungkin itu cukup menyita waktu ya dan juga beresiko timbul ketidaksesuaian data. Seperti itu sih. Benar, saya juga pernah merasakan sih di rumah sakit itu dikonfirmasi via telepon ya Bu ya. Ya, betul. Karena itu kadang-kadang dari sistemnya itu kurang update gitu. Oke. Kalau mungkin dari DPM PTSP, Kalau dari kami juga menghadapi kendala dari sisi infrastruktur. Jadi masyarakat kan tersebar luas di daerah-daerah. Jadi tidak semua wilayah itu punya jaringan internet yang stabil. Nah, kadang aplikasi itu error ketika sinyalnya itu lemah. Nah, ini yang membuat masyarakat kecewa. oke. Kalau dari Pak Haris, Ya, kalau dari saya secara keseluruhan sebenarnya sama ya dengan yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Tapi ada satu masalah yang mungkin bisa menjadi penghambat buat kita semua gitu, ada di ego sektoral gitu ya. Tadi masing-masing OPD, masing-masing instansi itu punya aplikasinya masing-masing nih. Tapi kita lupa untuk mengintegrasikan antar apa namanya aplikasi-aplikasi itu. Jadinya jalan-jalan sendiri, jalan masing-masing gitu. Malah
masyarakat nanti jadinya bingung gitu ya. Kalau mengurus ini ada aplikasi ini, mengurus ini aplikasi ini dan itu gitu. Iya Makanya ya. hambatannya salah satunya ada di integrasi antar aplikasi ini gitu ya. Tuh minusnya di Indonesia itu semuanya nggak tersentralisasi kayak gitu ya. Betul banget. Kalau untuk di apa namanya BKPSDM bagaimana Pak Mahdi? Kalau saya mungkin mau coba ngelihat secara umum ya. Kalau misalnya kan ada perubahan dari SPB ini kan pasti ada perubahan budaya dan alur kerja juga. Nah, itu yang masih kadang menjadi tantangan gitu karena nggak semuanya ASN kita itu punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi ada aja yang menganggap kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti itu sebenarnya hanya menambah beban kerja. Padahal sebetulnya kan kalau dipandang sistematis gitu justru jauh lebih memudahkan gitu. Ini kan cuma Ya, masalah betul. adaptasi dan paradigma baru. Maka ya memang masih perlu pembelajaran dan pelatihan berkelanjutan sih untuk menyelesaikan masalah tantangan itu. Setuju sih. Lalu apakah ada dampak negatif nih dari adanya SPBE ini yang perlu kita waspadai gitu misalnya? Mungkin siapa dulu Pak Mandi? Boleh. Untuk resiko ya, mungkin karena sistem SPBE ini dari masing-masing instansi itu pasti punya data yang sensitif dan itu yang Hmm. mungkin masuk dalam SPBE. Yang dikhawatirkan pasti ketika menyangkut data adalah kebocoran data gitu. Apalagi data yang sensitif entah itu buat internal ataupun apalagi sampai tersebar ke masyarakat ke luas gitu kan. Maka ya memang perlu diperhatikan lagi untuk aspek keamanan cybernya gitu. Entah menggandeng dari pihak yang lebih paham atau biasanya setahu saya kadang-kadang suka bareng-bareng sama Diskominfo kalau buat itu mungkin ya. Oh, kolaborasi ya. Gitu, kolaborasi Kemudian antar ke, unit gitu, antar hmm, instansi. oke, dilanjut Bu Elsa, mungkin. Eh, Baik, kalau dari rumah sakit sendiri, mungkin ini berhubungan sama yang tadi ya, hambatan yang bisa terjadi. Jadi kalau karena semuanya sudah terintegrasi di dalam sistem tersebut, jadi pasti ada ketergantungan pada sistem itu. Jadi kalau misalnya terjadi hambatan-hambatan yang tadi, itu semua layanan bisa lumpuh. Nah, ini Mm-mm. tentunya pasti beresiko sih untuk sektor kesehatan, terutama yang butuh respon cepat seperti itu sih. Baik, mungkin kalau dari DPM PTSP, Kalau DPM PTSP kan langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, kan banyak juga masyarakat yang belum paham teknologi gitu kan. Ada juga yang belum paham. Nah, itu yang membuat akan mereka itu tertinggal dengan merasa makin jauh gitu sama pelayanan. Soalnya hmm, soalnya kalau misal pelayanan lewat itu kan harusnya cepat. Nah, karena mereka belum paham teknologi, jadi merasa masih makin jauh kayak gitu. tapi apakah kalau misalnya masyarakat datang tidak mengerti tentang teknologi, tetap dilayani secara manual, Bu? Ya, kalau misal datang langsung ke kantor pasti dilayani. Oke. Mungkin ini harus dibiasakan ya, Bu ya. Baik, Ya, kalau dari Setda seperti apa, Pak Haris? Ya, karena tadi kan salah satu hambatannya atau tantangannya dari munculnya SPBA ini kan ini ya budaya gitu ya. Jadi kita perlu menyesuaikan, banyak orang yang perlu menyesuaikan untuk melaksanakan atau mengikuti SPBA ini gitu ya. Jadi salah satu resikonya ya tadi sekarang serba terbuka, serba digital, maka informasi itu akan terus-menerus datang dengan cepat gitu ya, dengan cepat sehingga pada akhirnya kita yang sebenarnya masih menyesuaikan dengan kondisi digital saat ini ya hilang fokus gitu karena banyaknya informasi yang datang begitu cepat. Pada akhirnya ini juga bisa berdampak pada substansi pelayanan kita gitu ya, pelayanan jadi tidak maksimal gitu, bingung malah jadinya, gitu kira-kira deh. Kalau kayak gitu, gimana sih caranya untuk memperkuat penerapan SPBE agar tepat sasaran? Mungkin dari Pak Haris dulu deh. Ya, kalau dari saya mungkin yang pertama yang perlu kita lakukan ya tadi ya perlu adanya komitmen bersama antar lintas organisasi perangkat daerah karena mungkin sekarang karena kita latah dengan adanya SPBE banyak-banyak bikin aplikasi seperti yang saya sampaikan tadi.
Jadinya kita perlu mengintegrasikan ini menjadi satu data dan satu sistem atau platform bersama yang itu akan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Gitu. Setuju, setuju. Kalau dari Bu Indah, Nah, kalau dari sisi pelayanan, ini kan masyarakatnya itu perlu pendampingan dan literasi digital. Jadi, jangan hanya fokus pada teknologinya saja. Jadi, kita perlu ada edukasi penggunaan buat masyarakat. iya benar, pembiasaan ya Bu ya. Kemudian kalau Bu Elsa, seperti apa Bu? Kalau dari rumah sakit sendiri, eh, mungkin kalau untuk memperkuat penerapan SPBE ya, eh, mungkin walaupun dari kita biasanya tenaga kesehatan itu sudah cukup terbiasa ya dengan sistem digitalisasi seperti ini, cuman tetap membutuhkan pendampingan dan juga pelatihan berkelanjutan pastinya untuk kami sebagai tenaga kesehatan. Terus karena SPBI ini kan bukan hanya bicara soal sistem yang terdigitalisasi ya, cuman juga kita bicara tentang kerja yang efisien dan juga akurat juga kalau di rumah sakit seperti itu sih. Baik, kalau dari Pak Mahdi, Ini tadi beberapa udah dibahas juga, tapi mungkin menekankan pasti yang penting itu kan ada evaluasi ya. Mungkin betul. evaluasi ini bukan hanya dari pengguna gitu, entah pelatihan, pembiasaan, dan lain-lain, tapi memang evaluasi ini juga bisa berbentuk dengan masukan kepada perancang sistemnya. Jadi bukan hanya mengedepankan fungsinya untuk apa, tapi juga harus bisa user friendly dan mendengar dari feedback-feedback dari pengguna layanan sistem tersebut. Gitu mungkin kalau dari saya, Bu. Oke, kita udah ada di ujung diskusi. Saya minta satu kalimat penutup dan harapan dari masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu untuk masa depan SPBE di instansi masing-masing. Mungkin bisa dari Bu Elsa. Baik, sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit, tentunya saya berharap SPBE ini bisa jadi alat yang memudahkan pelayanan kesehatan dan juga eh, tidak menambah beban untuk kami, karena pelayanan untuk pasien itu tentu jadi prioritas utama buat kami, seperti itu. Dari Bu Indah. Kalau untuk pelayanan masyarakat, diharapkan bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi seluruh lapisan bisa merasakan manfaat langsung dari pelayanan digital yang cepat dan transparan ini. Tuh. Oke. Mungkin dari Pak Haris. Ya, kita sih berharap ya SPB ini bisa terus dikembangkan. Kita juga harus bisa menyesuaikan agar SPB ini bisa menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan gitu ya, yang nantinya lebih akuntabel, lebih transparan, lebih berintegritas dan juga lebih berorientasi pada pelayanan gitu ya. Jadi tujuan kita bukan hanya good governance tapi juga smart governance gitu. Dari Pak Mani bagaimana Pak? Ini kalau dari saya berharapnya SPB ini bukan hanya dalam tujuan singkat untuk membangun sistem gitu, tapi lebih diinternalisasi lagi kepada kita yang sendiri untuk bentuk budayanya, terutama untuk ASN yang profesional, adaptif, dan inovatif. Karena kita tahu kalau sistem itu kan pasti nanti bakal berubah nih. Walaupun kita bangun sekarang nanti bakal berubah lagi, tapi kalau misalnya sudah terinternalisasi jadi budaya kerja kita, maka ketika berubah lagi nanti pun kita akan tetap siap gitu. Baik, luar biasa nih. Terima kasih atas diskusi yang sangat kaya akan info dan inspiratif hari ini. Semoga SPB ini menjadi salah satu tonggak dalam reformasi birokrasi kita menuju pemerintahan yang lebih modern dan melayani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Intan pamit undur diri. Terima kasih.